guys, jumpa lagi di Yaku Store Official. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen ngajak kalian jalan-jalan, atau tepatnya biasa orang sebut staycation. Ya, gue bakal staycation di wilayah Kota Bekasi, liburan singkat. Gue pengen ngajak keluarga gue sekalian pengen review penginapan buat kalian nanti ya. Kira-kira yang tempat gue datangin ini bisa jadi destinasi buat kalian juga atau enggak, nanti gue bakal ulas. Yang penting gue udah usaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian ya. Kisi-kisinya gue bakal nginep di sebuah apartemen yang gue pesan dari aplikasi Oyo, tentunya dengan harga yang ekonomis. Nanti gue bakal review selengkap-lengkapnya buat kalian. Mohon di like, share, dan subscribe ya. Oke, check it out. Guys, jadi ini apartemennya itu berseberangan sama hotel ya. Cuman ini gue belum tahu nama hotelnya, nanti gue lihat di bagian depan ya. Ini jadi bagian dalamnya tuh bagus ya, antara hotel sama apartemennya tuh sepi gitu ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan pusat perbelanjaannya, ada di bawah hotel itu tuh. Ada di bawah hotel itu ada pusat perbelanjaan. Lingkungannya sih gue pribadi seneng ya, jadi orang yang gak suka keramaian bisa relaksasi di sini. Ya, ini dia lingkungan di bawah apartemennya ya. Masih banyak kios-kios, ruko-ruko kosong ya. Jadi sayang banget sebenarnya kalau nggak ada yang nyewa kayak gini ya. Kan kalau diisi banyak tenannya kan enak ya, bisa buat kantor ataupun buat restoran, kantin-kantin. Mungkin kedepannya bisa bikin apartemen ini lebih ramai. Dan ini dia lobbynya ya, pintu lobbynya. Dan ini di dalam lobby Grand City-nya ya, bisa dilihat ya. Dan itu ada resepsionis, ada dua ya, khusus untuk Oyo dan satu khusus untuk apartemen tetap. Dan ini adalah koridor kamar hotelnya ya, koridornya kayak gini nih, bisa dilihat lampunya lampu kuning ya. Nah, dinyalakan dia langsung keramik ya lantainya. Kan ada yang koridornya tuh lantainya dikarpetin ya, ini keramik jadi kelihatan lebih makilat langsung. Oke, ya gitu aja. Dan ini dia isi kamarnya ya, kondisi dalam kamarnya bisa dilihat, ada TV, kasur, dan jendela bingkai, lemari, dan ada meja belajarnya loh guys. Ini buat kalian ngerjain kerjaan bisa nih, enak, dan langsung bisa ngeliat view pemandangan yang tinggi sekali. Dan ini kemudian ada kitchen setnya ya, kecil ya, cuman ya memang gak ada kompornya, tapi lumayan lah untuk tipe kecil kayak gini ya, tipe studio. Tapi ada meja dapur, ada TV, ada meja belajar ya, cukup bagus ya, mewah. Ini dia detail dari meja dapurnya ya, bisa dilihat banyak ininya, penyimpanannya ya. Di sini tuh lemarinya banyak banget penyimpanannya. Nah, yang di sini paling keren ada kulkas guys tuh. Harga murah meriah gini kalian bisa dapat penginapan dengan kulkas tuh ya. Bisa nyimpan makanan atau dinginin minuman tuh, enak banget di sini ya. Tuh, mantep emang, murah meriah tapi fiturnya lumayan oke ya. Selanjutnya kita lihat bagian yang lain. Nah, ini toiletnya ya, toiletnya dibuat ya minimalis ya, nggak ada bathtubnya, dan lantainya menggunakan keramik etnik marmer gitu ya. Ya cukup bagus lah ya, tapi ada sedikit kekurangannya nih guys. Ternyata ini dia nih, saluran airnya itu mampet ya guys. Jadi kalau kita banyak mandi itu bisa banjir, jadi aliran penyedot airnya itu lama banget, saluran airnya bisa nggak bagus. Nah, ini yang paling kerennya juga, dia ada balkonnya nih. Balkonnya kecil tapi lumayan ya buat hiburan kita memandang pemandangan tuh, bisa dilihat. Tinggi banget guys. Ini gue nginep di lantai 26 ya, jadi lantai 26 ini adalah lantai tertinggi di apartemen Grand City ini ya. Awal gue buka kesini tuh gue ngeliat, gue fobia juga, ngeri juga, kayak serasa kayak kesedot ke bawah gitu loh. Gila, tinggal guys, gue udah nyampe di apartemen yang buat sewa di Grand
Mardika City ya, Bekasi. Ini gue pengen review sedikit gimana suasana dan kesan yang gue dapat setelah gue datang. Ya cukup rapi ya tempatnya juga, dan berbagai fasilitas meski di ruangan yang tipe studio ini tapi cukup komplit ya. Dan satu lagi, harga yang gue dapat juga cukup murah, dimana harga menginap di sini sebenarnya sebesar 450.000 ya, tapi gue berhasil dapat dengan voucher yang gue beli di Shopee itu seharga dapat potongan 60%, jadi gue hanya membayar 177.000 aja untuk kamar yang seperti ini ya, fasilitas seperti ini, dan juga dilengkapi dengan fasilitas gym dan juga kolam renang. Jadi menurut gua harga dari segini cukup worth it dan cukup bagus ya. Dan gitu aja untuk yang lain-lainnya nanti kita bahas di setelah konten selanjutnya. Nah ini dia lantainya, bisa dilihat di liftnya ya. Dan ini dia ada kolam renang ya. Iya, kolam renangnya nggak terlalu luas ya, tapi dengan harga segini ya cukup menghibur kita juga ya. Kira-kira ini kolam renangnya kayaknya lebarnya itu sekitar 7 meteran ya, dan panjangnya tuh sekitar 20 meteran lah ya. Nggak terlalu luas tapi lumayan, dan ini view-nya cukup bagus, langsung terhimpit oleh gedung apartemennya ya. Ini ada dua bagian, ada kolam untuk dewasa dan juga kolam untuk anak-anak. Ini ada juga perosotan yang ditaruh di bagian kering ini ya. Kalau dilihat-lihat ini sebetulnya perosotan buat berenang anak-anak ya, cuman kayaknya terlalu sempit sehingga dia geser di bagian atas ya. Begini lingkungannya bisa dilihat ya, penghijauannya cukup bagus ya di lingkungan kolam renangnya ini ya. Dan ini jika kita telusuri dari sisi air kolam renang ya, bisa dilihat juga view-nya bagus ya. Terus desain kolamnya itu agak unik ya, jadi dia masuk kolong gitu ya. Kalau kalian kehujanan, kalian bisa teduhan di bawah kolong ini dan tetap bisa berenang. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Terus udaranya juga, ini gue lagi berenang tuh lagi dingin banget. Kondisi kolam renangnya ya gak terlalu besar ya, cukup minimalis, tapi ya lumayan lah buat hiburan ya. Dia tuh bentuknya juga di kolongan gitu ya, jadi nyebrangin gedung gitu. Jadi ada bagian yang gak kehujanan kalau kita coba berenang di musim hujan yang lagi hujan, karena ada kanopinya tuh. Lumayan bagus sih ya desainnya dan elegan, tentunya nggak boncos di duit. Nah ini dia simulasi gue coba berenang, asli enak banget guys. Buat yang jarang berenang atau udah lama nggak berenang kayak gue gini, gue tuh happy banget rasanya. Meskipun kolam renangnya nggak luas, tapi cukup membuat hiburan gue ya. Dan ininya tuh kayak gue bilang tadi, cuacanya tuh lagi dingin banget, jadi ini airnya tuh sejuk banget guys, jadi kayak es batu gue berenang. Cuman namanya kita lagi liburan, kita bawa asik aja ya, jangan karena airnya dingin jadi gak mau berenang ya. Ini enak loh guys, sejuk banget, airnya dingin. Tinggi airnya kurang lebih seperut ya. Selain itu di kolam renang ini juga ada buat kolam renang anak-anak ya yang bagiannya rendah, dan juga ada selain kolam renang ada tempat gym, tempat fitness. Nanti kita lihat sekilas ya tempat fitnessnya kayak gimana. Cuman gue kalau untuk main di tempat fitnessnya udah susah ya, karena gue udah basah kuyup. Nanti kita lihat aja di dalamnya gimana. Ya untuk harga cuman 177 ini cukup worth it ya, dan murah banget ya. Dari harga 450.000 gue bisa dapet 177.000 aja. Oke, mantap. Kita review lagi lanjut. Dan ini dia balik lagi gue ke sisi kolam. Ini ada ruangan spa ya, spa salon
Ya kayaknya sih kalau spa salon pasti itu bayar ya, nggak kayak kolam renang udah termasuk include. Dan ini kita menuju ke toilet dan kamar ganti sehabis berenang. Ini dia. Pertama kita lihat dulu toiletnya, kebersihannya ya cukup bagus ya, toiletnya bersih, tidak kotor ya. Bisa kan apartemen tuh agak kotor ya, ini bagus ya, masih bersih. Nah selanjutnya kita langsung lihat ini dia tempat gymnya ya, tempat fitnessnya ya. Ini gue nggak berenang nggak fitness ya, soalnya memang gue udah basah kuyup, tujuannya hanya untuk melihat-lihat isinya. Ini dia isi alat fitnessnya, bisa dilihat cukup lengkap ya, cuma nggak ada yang fitness nih, kayaknya lagi sepi banget ya. Nah ini gaya kamar gantinya ya, kamar gantinya juga udah dilengkapi dengan locker ya buat kalian nyimpen. Dan ini dalam tempat mandinya ya, ini showernya juga nggak macet ya, showernya cukup kenceng ya. Nah, tapi kalau shower gua di lantai atas, di lantai 26 itu showernya itu agak kecil ya, mungkin karena terlalu tinggi dan kurangnya pendorong ya, jadi susah. Guys, ini gua lagi ada di pelataran bawahnya ya, di bagian ground floornya ya. Ini di sini apartemennya dilengkapi dengan Alfamart dan Indomaret. Nah, jadi Alfamart dan Indomaretnya itu berdampingan ya. Nah, gak ada jedahnya ya. Oke. Nah ini gue sama keluarga gue coba cari makan malam nih guys ya, apa kira-kira ada makanan nih di lingkungan apartemen ini. Biasanya kan tiap malam kan banyak pedagang kaki lima tuh ya, entah gerobakan Kita atau jalan-jalan kafe-kafe. santuy di sini. Nih, ini ada marketing galeri ya untuk apartemen yang tadi nih. Dan katanya ada supermarketnya tapi kayaknya belum operasional. Jadi kita cari makanan di pinggir jalan. Oke, mantap. Karena malam di luarnya ya bagus nih, gedung di sebelah nih. Ini sebelahnya apartemen juga, tapi karena mahal kita nggak mampu ya, kita apartemen yang pinggirannya aja. Nah ini dia guys, lingkungan tepat di samping apartemennya. Gila guys, gue shock ternyata tiap malam ini sepi banget, dia nggak ada makanan ataupun jajanan gerobak. Kalaupun ada itu langka banget ya. Ini gue cuma nemu satu tukang ketoprak ya, tapi selebihnya hanya orang jualan minuman aja. Dan ini nggak ada makanan jajanan lain, jadi kayaknya agak susah ini nyari makanan di sini, karena mungkin disebabkan akses samping jalanan ini adalah langsung jalan tol kali ya. Mungkin dibuat sterilisasi kali ya. Jadi ya gitu deh, cari makanannya agak susah nih gue malam-malam. Nah ini gue akhirnya nemu tempat makan ya, bakso raksasa ya, terusan dari BTC ya. Ya gue sih biasanya makan bakso nggak kenyang ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini dia, gue lagi nunggu baksonya ini 20 menit nggak keluar nih guys, lama banget. Pelayanannya kurang bagus nih sebenarnya, cuman karena udah kepalang lapar ya udah deh tungguin. Nah ini akhirnya datang baksonya ya, gue makan dulu ya seadanya. Nah selesai makan, ini dia kondisi lobi saat malam hari, sepi ya, nggak ada yang duduk-duduk ataupun menunggu. Di resepsionisnya juga nggak ada orang loh, semuanya kosong ya. Tahu ini seharusnya kan minimal ada satu atau Oke dua guys, orang. tadi gue coba cari makan malam, ternyata di sini cukup susah untuk cari makan ya, karena memang akses di Atlantika City ini langsung berdekatan dengan jalan tol, jadi pinggir-pinggirnya tuh dikit sekali orang yang jual makanan seperti warung-warung atau restoran kecil pun nggak ada ya bisa dibilang. Jadi hanya makanan gerobak seperti ketoprak tadi yang gue temuin di bawah. Selebihnya kalau pengen makan yang agak banyak, daerahnya kita harus nyebrang ya ke arah BTC ya. Di situ masih banyak ada tempat makan ya. Kayak tadi gue cuma makan bakso raksasa ya di daerah situ, memang kurang kenyang sih, dan pelayan
kita jangkau dengan jalan kaki ya. Selebihnya agak susah cari makannya. Ya ini dia langit di malam hari ya, kita lihat dari balkon cukup indah ya, karena ini kan apartemennya gue nginep di yang lantai paling tinggi ya, jadi view ke ujungnya tuh jauh gitu, nggak kelap-kelip, lampunya tuh bagus banget ya. Tuh ini juga di jalan tolnya juga kerlap-kerlip banget ya, cocok buat untuk orang merenung ya, tapi merenung jangan sampai lompat. Nah ini dia selanjutnya gue estafetin langit di pagi hari ya. Ini di hari kedua, suasana pagi hari, dimana hari ini di hari weekday. Nah gue langsung lanjut cari makan lagi nih pagi, pengen cari bubur atau lontong sayur ya, tapi ternyata gue lihat-lihat lingkungannya tuh sama aja guys, gak ada juga makanan. Jadi antara malam sama pagi tuh sama aja semuanya. Akhirnya kita beli Shopee Food karena susah cari makan di sini, gitu aja. Jadi buat kalian harus bawa makanan sendiri atau beli di luar jauh-jauh hari ya, buat nyetok di sini atau masak sendiri. Banyakin beli pop mie biar makan mie terus ya, gitu aja, karena susah banget cari makannya, jauh kemana-mana nggak ada, yang kita dapat cuma pegel doang. Oke. Jadinya gue ini pesen nasi uduk ya, tadi gue pesen lewat Shopee. Cukup lama sih nunggunya, tapi ya mau gimana lagi, daripada nggak makan, susah banget cari makanan di sini. Ini dia penampakan nasinya. Ya demikian review gua mengenai penginapan di apartemen yang dikasih ini. Ya kurang lebihnya bisa kalian lihat sendiri dan kalian tonton dari review yang gue buat ini ya. Mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang ingin menginap dengan harga murah meriah, ataupun mungkin yang kesulitan nyari makan, kalian bisa lewat Shopee Food yang mungkin ya. Cuma tadi gue lihat juga di Shopee Food lumayan jauh, jadi kita ngambil makanan pun turun ke bawah. Dan ini gue berada di lantai tower yang paling tinggi, yaitu lantai 26. Jadi mungkin agak capek turun ke bawah karena lift juga harus berganti-gantian dengan pengguna yang lain. Jadi kesimpulannya untuk ruangannya sih gue rasa cukup nyaman, juga harga semurah ini dapat fasilitas yang ya cukup bagus ya. Kayak gini ada TV, segala macam, ada kulkas, jadi kalian bisa nyimpan makanan, dan pelayanannya juga kayaknya sih bagus ya. Udah gitu aja, bagi yang suka like, share, komen. Dadah, bye bye, ditunggu staycation selanjutnya.